لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammedi yang berisikan tentang informasi edukasi, kisah inspiratif dan tausiah agama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengambil hikmah dari kejadian penusukan Syekh Ali Jabir. Tentu kita kecewa, bersedih, dan banyak sekali pikiran orang-orang di luar sana tentang penyebab sehingga kejadian ini bisa terjadi. Tapi setelah melihat dan mendengar pernyataan langsung dari korban, dalam kesempatan ini adalah Syekh Ali Jabir, banyak sekali pelajaran dari kejadian ini, terutama dari apa yang disampaikan oleh beliau. Di antara yang bisa kita ambil pelajarannya adalah yang pertama, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau ditanyakan bagaimana menurut Syekh tentang kejadian ini adalah takdir Allah. Baik, buruk, luka, tidak luka. Beliau mencontohkan Umar bin Khattab ketika harus melewati satu tempat yang ada wabahnya, dia memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan ke tempat itu, memilih tempat yang lain. Berarti memilih atau berangkat dari satu takdir ke takdir yang berikutnya. Kita yakin sebagai hamba Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, segala sesuatu sudah ada garis takdirnya dan pasti terjadi. Satu. Yang kedua, sikap beliau yang sangat tawadhu. Beliau mengatakan ketika ada musibah, jangan langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi ucapkanlah alhamdulillah, baru setelah itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya orang yang sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diuji keimanannya ketika mendapatkan musibah, apakah dia masih bisa mengucapkan kata alhamdulillah. Kenapa? Baik kejadian itu disukai atau tidak disukai, kejadian itu merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Yang ketiga, sikap beliau kepada pelaku. Ketika tangan beliau sudah tertusuk, begitu dilepaskan tangan penusuknya, pisaunya masih ada di lengan, kemudian dicabut oleh beliau sendiri. Dengan membaca bismillah, beliau cabut. Setelah itu pelaku langsung dihakimi warga. Beliau mengatakan jangan, biar pihak yang berwajib yang menghukumnya jika memang dia terbukti bersalah dengan berbagai macam bukti yang telah ditemukan. Beliau mengatakan, saya bisa saja marah, saya bisa saja pukul, saya bisa saja hujat pelakunya, tapi apa untungnya bagi saya? Sikap beliau adalah tidak dendam kepada pelakunya. Tapi apakah pelaku ini harus dihukum? Itu diserahkan kepada pihak berwajib. Tapi beliau pribadi tidak ada dendam kepada pelaku. Justru beliau kasihan kepada pelaku dan dalam konteks ini melakukan kesalahannya. Terakhir, dalam video ini yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian Syekh Ali Jabir adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, beliau ketika itu sedang menguji bacaan Al-Quran siswa yang diwisuda karena menghafal Al-Quran.
beliau berbuat baik. Tapi ketika beliau berbuat baik, menjadi contoh, mengajarkan Al-Quran, cobaan itu datang dalam bentuk tusukan. Orang yang melakukan perbuatan baik saja bisa terkena musibah di tempat itu. Konon orang yang berbuat jahat. Pelajarannya adalah ketika kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap berikhtiar, kita melakukan kebaikan dalam hidup kita. Sekali lagi, takdir kita semua sudah ada dan berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kita memposisikannya? Bukan siap atau tidak siap menghadapi takdir, tapi bagaimana kita berusaha agar ketika nanti di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.